hamdan katsiran kama amara ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amma ba'd. Subscribe Baraka Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi di hari libur ini saya doakan untuk sekalian semuanya sehat walafiat, tetap dalam kondisi iman dan Islam, menjadi hamba Allah yang taat dan istiqomah menapaki jalan yang dulu pernah ditempuh oleh teladan qudwah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tetap menjadi orang yang tidak takut untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah badai fitnah hari ini, karena orang-orang yang pendusta dianggap benar dan orang-orang yang justru berbuat benar dianggap pendusta. Saya jadi teringat satu hadis yang menyatakan sanawatun khadda'atun, ya. Jadi ada tahun-tahun ya penuh tipu daya. Ya, yusaddiquna fihal kadhib wa yukadzibuna fihas shadiq. Ya, orang benar dikatakan hoak, ya, orang yang bohong, yang hoak, yang nipu SMK, ya, mobil SMK, ya, yang bohong soal data 11.000 triliun di kantong lebih besar lagi dan seterusnya. Itu sekarang dianggap biasa, dianggap kebenaran. Baik, hari ini saya ingin mengabarkan kondisi terakhir Gus Nur dan Bambang Trimulyono. Nah, ini kedua-duanya jadi klien kami, ya. Bambang Trimulyono awalnya hanya klien saya dan kawan-kawan pada perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum ijazah SD, SMP, SMA yang digunakan dalam proses Pilpres 2019 untuk periode calon presiden dan wakil presiden 2019-2024 begitu, ya. Namun belakangan Bambang Trimulyono juga menjadi klien kami dalam perkara pidana, karena saudara Bambang Tri, sebagaimana sudah diketahui oleh masyarakat, ditangkap oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri karena dituduh menyebarkan kebohongan, ya. Nanti akan kita ulas gitu. Yang kedua, Gus Nur lagi-lagi masuk penjara. Gus Nur ini saya, Masya Allah, ya, membela Gus Nur itu dari yang kasus di Palu, kasus di Jawa Timur, di Surabaya, kasus yang di Barreskrim dulu dilaporkan oleh Banser, sudah keluar divonis 10 bulan, nah sekarang masuk lagi. Dan sekarang menjadi tahanan rutan Barreskrim Mabes Polri. Kemarin, ya, saya mendampingi pemeriksaan lanjutan, ya, hari Jumat kemarin di Barreskrim Mabes Polri, dan keduanya hari ini baik Gus Nur maupun Bambang Tri sudah ditetapkan tersangka dan untuk 20 hari ke depan ditahan, dan saat ini penahanannya ditempatkan di rutan Mabes Polri, rutan Barreskrim Mabes Polri. Tadi kita mendapatkan info untuk besok itu hari Selasa dan Kamis pukul 10 sampai 14.00. Namun untuk mengirim makanan diberi keleluasaan dari hari Senin sampai Minggu, jamnya jam 9 sampai jam berapa? Jam 4, ya. Untuk mengirim makanan kepada tahanan di rutan Barreskrim Mabes Polri. Dan ini materi yang sebenarnya sudah saya tulis untuk kasus Gus Nur dan juga Bambang Tri ini. Dan saya juga sudah menyiapkan artikel lagi baru untuk lebih bisa dijelaskan kepada publik apa sih yang dipersoalkan, kenapa seorang Bambang Tri yang sudah menggugat dalam perkara nomor 592-PD3-2022-PNJKT-PST tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu kok masih dipersoalkan lagi begitu. Dan juga apa yang menyebabkan Gus Nur ini ditangkap begitu. Jadi objek pemeriksaan yang dijadikan pokok materi yang mentersangkakan baik Gus Nur maupun Bambang Trimulyono itu adalah konten yang ada di channel akun Gus Nur Official 13, ya, yang berkaitan dengan konten mubahalah saudara Bambang Tri
yang dibimbing oleh Gus Nur. Dan mubahalahnya itu adalah berkaitan dengan penegasan dari Bambang Tri bahwa ijazah saudara Jokowi benar-benar palsu dan saudara Bambang Tri bermubahalah. Kalau sampai apa yang dia sampaikan itu dusta, maka dia siap untuk menimpa laknat azab ya dari Allah ya, dan bahkan mati dalam keadaan kufur. Tapi sebaliknya, jika apa yang dia sampaikan dan yang dia tulis di dalam bukunya yang berjudul Jokowi Undercover 2, itu siapapun ya, dalam hal ini Jokowi ya, karena yang ditulis Jokowi ya, kalau sampai yang Jokowi bohong berarti Jokowi juga akan mendapatkan konsekuensi yang sama. Sebenarnya kalau dalam konteks mubahalah ya, kalau memang Jokowi menolak atau tidak tidak membenarkan isi buku Bambang yang berjudul Jokowi Undercover, dia tinggal datang ke Gus Nur dan kemudian membuat mubahalah yang sama redaksinya dengan Bambang Tri. Nah, kalau sudah kedua-duanya mubahalah ya sudah, ini perkara selesai. Bambang Tri nggak boleh ngomong tentang ijazah palsu lagi, Jokowi juga tidak. Yang ditunggu tinggal siapa yang kena laknat. Nah, nanti kalau ada yang kena laknat, berarti dia yang bohong. Begitu sederhana. Gus Nur memang membuat mubahalah itu karena dia sudah benek atau jengah ya dengan banyaknya kebohongan-kebohongan yang terjadi saat ini. Sehingga ketika ada informasi sampai kepada Gus Nur, dia tidak hanya memverifikasi secara data ilmiah, saksi, bukti, tidak. Terakhir dia mau memverifikasi itu melalui satu sumpah mubahalah. Yang dengan itu Gus Nur memiliki keyakinan. Dan setelah Bambang Tri mengadakan sumpah mubahalah di hadapan Gus Nur yang dibimbing langsung redaksinya oleh Gus Nur di bawah kitab suci Al-Quran, ya Gus Nur kemudian mempercayai Bambang Tri. Kenapa Gus Nur tidak mempercayai Jokowi? Karena Jokowi pertama memang tidak mengadakan mubahalah untuk menampik atau menolak isi buku Jokowi Undercover. Yang kedua, ya mohon maaf, mungkin kita semua publik sudah mahfum ya, Presiden Jokowi itu sering berbohong. Jadi kebohongannya itu sudah tidak terhitung lagi. Ketika datang seorang Bambang Tri yang menyatakan Jokowi bohong dengan ijazah palsunya, by sense ya, secara naluri itu tanpa bukti pun kita bisa membenarkan, oh benar ini Bambang, walaupun kita harus verifikasi lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh Gus Nur. Dia memverifikasi, pertama verifikasi riwayat, yang kedua verifikasi dokumen. Verifikasi riwayat itu apa yang ditanyakan Gus Nur? Nah, Gus Nur misalkan tanya Pak Bambang atau Mas Bambang ini dapat informasi dari mana, maka Bambang itu menceritakan riwayatnya, ketemu Sri Andayani, ketemu banyak orang lah, baik yang di sekolah SMPP yang kemudian menjadi SMA 6 Surakarta, kemudian beberapa teman-teman masa kecil, dan termasuk riwayat orang tua saudara Jokowi yang sesungguhnya yang dulu pernah datang ke Blora. Kan Mas Bambang ini kan dari Blora, kalau Jokowi dari Solo gitu. Yang riwayatnya bahwa orang tua Jokowi dulu adalah pengusaha kayu dan selalu mencari bahan baku kayu itu dari Blora. Nah, itu verifikasi secara ilmiah. Dan kedua, dokumen kemudian disebutkan oleh Bambang Tri, ya nomor serinya nggak cocok, fotonya bermasalah, kemudian bingkainya agak meleseng dan macam-macam gitu. Nah, tapi Gus Nur pun setelah mendapat penjelasan itu dia tidak puas, dia ingin menutupnya dengan satu keyakinan. Nah, mubahalah itulah yang dijadikan syarat. Dan hari ini Barreskrim Mabes Polri melalui penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber itu sedang mempersoalkan konten mubahalah Gus Nur. Jadi konstruksinya ada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, menebar hoax, menyebarkan kebohongan atau kabar kebohongan yang menerbitkan keonaran. Yang kedua, dianggap melakukan tindak pidana penodaan agama. Yang ketiga, dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu begitu. Jadi apa yang dipandang bohong, yakni ijazah palsu Jokowi itu dianggap bohong. Jadi si Bambang Tri itu dianggap mengedarkan kebohongan.
Apa yang menerbitkan keonaran? Nah, ini masyarakat semuanya onar ya. Dia anggap masyarakat ini mendiskusikan ijazah, menanyakan keaslian ijazah presiden, itu dianggap suatu kebohongan. Gitu. Dan apa yang dianggap menistakan agama? Nah, Gus Dur dianggap menistakan agama karena menggunakan sarana mubahalah untuk mengedarkan kebohongan Bambang Tri tadi. Padahal mubahalah adalah ajaran Islam. Nah, ini kacau ini. Yang pertama, kebohongan itu di mana? Justru Bambang Tri hari ini sedang menguji hasil temuannya yang sudah diuji oleh Gus Nur. Kan kalau Gus Nur menguji benar tidak yakinnya itu menggunakan mubahalah. Lah, saya ketika menerima kasus ini, saya mengatakan bahwa kalau ingin memastikan temuan dari saudara Bambang Tri harus dibawa ke pengadilan. Dan cara-caranya, cara satu-satunya dengan menggugat. Nah, Bambang Tri ini sudah mengikuti saran ya, kalau mau meyakinkan publik dengan temuannya buku Jokowi Undercover tadi, ya gugat ke pengadilan. Dan saat ini Jokowi sedang digugat oleh Bambang Tri. Lalu bagaimana mungkin orang bisa dikatakan bohong? Uang materinya itu baru diperiksa di pengadilan. Kan materinya kan ijazah palsu. Ijazah palsu itu dituduh bohong. Lah, justru Bambang Tri sedang menggugat Jokowi dengan ijazah palsu tadi. Sebelum ada putusan pengadilan nggak bisa disebut bohong gitu. Dan saudara Bambang sudah tepat membawa perkara ini ke pengadilan. Gitu. Kalau yang pertama saudara Bambang itu di penjara itu memang saya sayangkan karena waktu itu dia hanya berbicara di sosial media. Nah, hari ini sudah saya kanalisasi, saya arahkan. Saudara Bambang Tri ya sudah saya arahkan ke pengadilan dan dia kemudian memberikan kuasa kepada saya ya, setelah melalui Gus Dur minta membantu untuk carikan lawyer itu, dan dia sudah taat, kan dia sudah taat konstitusi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dasarnya penyidik mengatakan ijazah itu bohong? Dasarnya adalah putusan pidana yang lalu. Loh, putusan pidana yang lalu apakah sudah dihadirkan ijazah asli saudara Jokowi? Apakah saudara Jokowi sudah di BAP? Kalau materinya ijazah palsu, itu maka dua yang harus diperiksa. Pertama, ijazah Jokowi sebagai pembanding yang asli mana? Seperti kata Pak Amin Rais ya, kalau mau membuktikan ijazah itu asli, diajari itu oleh Pak Amin Rais. Ini SD saya, ini SD Muhammadiyah saya, ini SMP saya, ini SMA Muhammadiyah saya, ini SMA yang negerinya, ini S1 saya, ini S2 saya, dan seterusnya. Sesimpel itu. Sampai hari ini kan kita tidak pernah ya mendapatkan informasi itu. Pak Jokowi nggak pernah menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Dan Pak Jokowi pasti tidak pernah di BAP dalam kasus pidana sebelumnya. Lah, bagaimana mungkin orang dituduh bohong sementara penyidik, jaksa tidak membuktikan yang benar bagaimana? Nah, kalau ingin membuktikan yang benar bagaimana, jaksa atau penyidik itu harus mem-BAP Jokowi sebagai pemilik ijazah dan menghadirkan ijazah asli Jokowi sebagai materi daripada tuduhan bohong kepada Bambang Tri. Apalagi sekarang Bambang Tri di pengadilan. Saya ini sudah kirim surat ke Barreskrim. Ada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956 yang mengatur jika suatu perkara di dalam proses pidana sedang diperiksa pengadilan perdata tentang ada tidaknya hak keperdataan, maka pidananya ini berhenti, tunda sampai proses perdataannya selesai. Apakah ada sengketa hak keperdataan di sini? Iya, ada sengketa hak keperdataan kepemilikan terhadap apa? Ijazah itu. Ya, di dalam kepemilikan ijazah itu si Bambang Tri mendakwa, menuntut bahwa ijazah itu bukan milik atau bukan hak milik Jokowi. Ijazah itu palsu. Jadi Jokowi tidak memiliki ijazah itu. Nah, itu. Nah, sekarang ini sedang bergulir. Tapi tiba-tiba dipidanakan. Nah, setelah saya kasih surat itu juga nggak berhenti juga, tetap diperiksa dan bahkan ditahan gitu. Dan tidak selang lama juga dua-duanya ini ya, Bambang Tri juga diciduk ya, ditangkap. Yang kedua, Gus Dur dianggap melakukan penodaan agama ketika ya mengangkat mubahalah tadi untuk meyakini apakah yang disampaikan Bambang Tri itu benar atau tidak gitu. Nah, itu yang kemudian dituduh seolah-olah menyalahgunakan mubahalah, menistakan mubahalah. Lah, sekarang orang kan punya metode sendiri. Misalkan ada orang ya, dia hanya yakin kalau orang tadi bersumpah, kemudian dia minta bersumpah.
Ya wajar dia ingin minta keyakinan kemudian bersumpah, ya biasa. Bahwa orang tadi misalkan yang bersumpah tadi ternyata dusta, itu urusan orang yang berdusta. Tapi bagi orang yang meminta sumpah untuk mendapatkan keyakinan, itu kan sah. Bagi Gus Dur yang menggunakan metode mubahalah untuk mendapatkan keyakinan apakah Bambang Tri itu dusta atau tidak, sah. Kalau nanti ternyata Bambang Tri kalah di pengadilan, ternyata ijazah Jokowi asli, itu hal yang lain gitu loh. Lah kok dipersoalkan? Kan aneh gitu. Nah sementara kalau mau fokus penodaan agama, harusnya yang ditangkap itu para pejabat penyelenggara negara, termasuk presiden. Kenapa? Mereka juga sudah bersumpah di bawah Al-Quran, ya kan? Kalau mereka dilantik menjadi pejabat negara, ya, baik jadi presiden, wakil presiden, menteri, kapolri, ya, semua pejabat-pejabat itu kalau masuk ya diangkat menjadi pejabat itu ada sumpah jabatan. Dan sumpah jabatan itu di bawah Al-Quran. Di antaranya mereka akan menjunjung tinggi, ya, bertindak seadil-adilnya, ya, menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Tidak zakat zalim gitu. Faktanya bohong. Coba ada 66 kebohongan Jokowi. Itu melanggar sumpah jabatan tidak? Melanggar sumpah jabatan. Itu berarti menodai agama enggak? Menodai sumpah di bawah Al-Quran tidak? Menodai. Jadi kenakan saja itu pasal penodaan agama kepada Presiden Jokowi yang terbukti bohong. Jangan kepada Gus Dur saja. Kalau rakyat kecil pakai sumpah di bawah Al-Quran, dikatakan menodai agama. Sementara pejabat yang benar-benar dilantik, disumpah di bawah Al-Quran, ternyata bohong, ternyata khianat, tidak pernah ya disidik. Makanya kalau mau adil, saya perintahkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri, ya, sidik itu Presiden Jokowi yang pernah mengadakan sumpah di bawah Al-Quran. Dia akan menjadi presiden yang menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Nah sekarang coba kenyataannya seperti apa gitu. Bohong satu saja lah. Ini kan cuma bohong ijazah palsu. Untuk Presiden Jokowi satu saja lah, nggak usah 66, nggak usah jadi yang macam-macam. Bohong soal mobil SMK. Nah, itu kan sebenarnya fair kalau kita mau mengatakan bahwa negara kita negara hukum, ya. Equality before the law. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara kita itu negara hukum, bukan negara suka-suka, bukan negara kekuasaan. Mentang-mentang punya kekuasaan ciduk orang, mentang-mentang punya kekuasaan kriminalis orang, sementara digugat, ya, diminta untuk menjawab secara intelektual di hadapan pengadilan, tidak pernah ada suaranya. Saya senang itu ya saran Pak Amin Rais itu sederhana. Pak Jokowi, kalau memang Pak Jokowi punya ijazah SD, SMP, SMA seperti Pak Amin Rais saja, bawa ke pengadilan, tunjukkan kepada hakim, ini loh Pak Hakim ijazah saya, ini loh Pak Hakim ijazah SD saya, ini loh Pak Hakim ijazah SMP saya, ini loh Pak Hakim ijazah SMA saya. Setelah itu selesai, nggak perlu nangkepin orang. Nggak perlu ngeriminalisasi ulama, nggak perlu kemudian menyalahkan mubahalah. Mubahalah dianggap penistaan agama. Karena di bawah Al-Quran ini menganggap sepele mubahalah. Nah, justru Gus Dur itu ingin mendapat keyakinan dari mubahalah. Sama juga, rakyat ini minta keyakinan bahwa presiden akan menjalankan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya, itu disumpah. Dan agar rakyat punya keyakinan presiden akan taat kepada konstitusi, maka sumpah itu bukan sembarang sumpah, tapi sumpah yang diikrarkan di bawah Al-Quran. Itu. Makanya hari Selasa nanti kita coba akan lihat apakah Saudara Joko Widodo akan membawa ijazah aslinya ke pengadilan. Karena 18 Oktober, Selasa ya tepatnya, 18 Oktober 2022 nanti akan ada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Saudara Bambang Tri selaku penggugat dengan Presiden Joko Widodo selaku tergugat 1, kemudian Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 2, kemudian MPR RI sebagai tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya sebagai tergugat 4. Kita lihat saja, nanti datang saja, dan saya tegaskan bahwa penangkapan terhadap Saudara Bambang Tri itu tidak menggugurkan hak perdatanya, karena hak perdatanya sudah diwakili oleh lawyer. Nanti kami yang akan bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mewakili Saudara Bambang Tri.
meski raga Bambang Tri sudah dipenjara, tetapi kuasanya sudah diserahkan kepada kami, dan kami nanti akan bersidang untuk menghadapi Presiden Joko Widodo. Saya harapkan Bapak Presiden hadir, agar polemik ini segera bisa diakhiri dengan mengikuti apa yang menjadi saran dari Bapak Amin Rais, yakni bawa ijazah dan tunjukkan di hadapan majelis hakim. Itu saja update terbaru tentang kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Mohon doa dan dukungannya. Dan ini memang upaya yang ya menurut saya tidak bisa diambil oleh orang yang umum. Karena kalau orang mengambil upaya ini, ya mungkin banyak yang takut resiko. Jadi karena itu kita harus apresiasi Bambang Tri ini. Termasuk Gus Nur yang sudah berusaha untuk menegakkan kebenaran, meskipun akhirnya mereka dipenjara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.